Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi anzala fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita berupaya dan memaksimalkan diri untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang menjadi upaya-upaya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan wasilah jalan untuk datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Terutama di bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 1441 Hijriah, adalah momentum yang sangat berharga karena kondisi Ramadan yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya mengajak kita semua dengan adanya wabah pandemik virus COVID-19 ini menjadi wahana dasar untuk kita lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita maksimalkan diri untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini, meskipun kita laksanakan hanya di rumah kita masing-masing. Semoga apa yang kita usahakan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempercepat mengangkat dan menghilangkan virus corona ini dari bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Karena kita sangat yakin bahwa cobaan ini atau virus ini adalah merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada seluruh umat manusia supaya mereka sadar akan eksistensi dirinya, keberadaan dirinya, bagaimana dia sebagai hamba dan hanya mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu, ini merupakan jeweran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali sadar, senantiasa bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dari diterimanya amalan
oleh Allah Subhanahu wa taala minimal mempunyai syarat ada 3. Yang pertama, amalan seseorang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu. Dengan ilmu bisa mendekatkan dan memahami apa yang mereka amalkan sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa menerimanya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita bisa pahami bahwa sebagian besar umat Islam beramal itu ada dua pendekatannya. Pendekatan yang pertama adalah karena semangat mereka beramal. Dan pendekatan yang kedua adalah karena ilmunya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saja karena pendekatan amal, mencari amal itu karena semangat, maka orang-orang yang melaksanakan ibadah tarawih itu berupaya untuk melaksanakannya di masjid meskipun dilarang oleh pemerintah. Tetapi kalau dia pendekatannya adalah karena keilmuan, pasti mereka kemudian lebih mengutamakan sholat tarawih di rumah. Kenapa? Dasarnya ada. Nabi kita Muhammad SAW sesungguhnya dalam melaksanakan ibadah tarawih itu hanya 3 kali beliau melaksanakan di masjid. Selebihnya beliau laksanakan di rumah. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW khawatir kalau salat tarawih ini dianggap oleh umatnya menjadi salat wajib. Sehingga Nabi besar Muhammad SAW melaksanakan salat tarawih di rumah. Nanti setelah Khalifah Utsman, lalu beliau kemudian melihat sebagian orang-orang yang datang ke masjid itu sholat sendiri-sendiri, lalu kemudian beliau berijtihad untuk kemudian mengumpulkan orang lalu mengangkat imam, lalu kemudian dilaksanakanlah sholat tarawih secara berjamaah di masjid itu. Itu dasar pendalilannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seandainya amalan ini hanya karena semangat saja, maka orang-orang pasti akan berbondong-bondong untuk tetap ke masjid melaksanakan sholat tarawih itu. Padahal sudah ada larangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan pemimpin di antara kamu. Sementara terkait dengan bagaimana pemutusan penyebaran COVID-19 ini, itu baik dari ulil amri, pemerintah maupun ulama sepakat bahwa kita berupaya untuk beribadah di rumah saja. Maka siapa yang kita mau taati kalau bukan mereka? Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita sangat yakin dan sangat percaya bahwa apa yang kita lakukan ibadah di rumah ini, Allah Subhanahu wa taala sangat ibah, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala menerima ijtihad kita, menerima usaha kita untuk beribadah, dan amalan-amalan yang kita diterima insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa syarat diterimanya amal seseorang itu adalah karena ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba adalah mengikuti contoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat yakin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diutus ke permukaan bumi ini untuk dicontohi sebagai manusia yang paripurna yang wajib kemudian kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sementara ibadah tarawih ini itu juga contohnya untuk dilaksanakan di rumah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, bahwa syarat diterimanya amal seseorang itu adalah karena ikhlas. Kita beribadah itu harus didasari karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena mau dipuji sama orang, atau bukan karena hanya mau disaksikan sama orang, tetapi betul-betul kita melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Semoga apa yang menjadi usaha kita yang kita laksanakan ini untuk kemudian beribadah dan sholat tarawih di rumah dan memperbanyak mengaji di rumah itu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, di bidang Qur'annya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.